Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, kembali di pagi hari ini dapat kembali menyapa jemaat yang berada di rumah. Kembali di pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang saya beri judul, Kekuatan untuk Bertahan. Diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Jemaat terkasih, kalau kita masih ingat masa kecil kita, atau mungkin juga saat jemaat Tuhan berjalan-jalan di sekeliling kota Yogyakarta, dan kalau memperhatikan ada toko mainan, lalu ada seperti boneka atau mainan yang mainan berdiri, boneka begitu, yang dibawanya dikasih pemberat. Kalau kita pukul dari arah depan, dia akan tertidur lalu kembali bangkit. Kita pukul dari samping, dia akan tertidur dan kembali bangkit. Kalau kita memperhatikan boneka tersebut, menarik sekali jemaat terkasih. Kenapa boneka tersebut atau mainan tersebut bisa kembali berdiri? Ya, tentunya seperti saya katakan tadi, bahwa ada pemberat di bagian bawah dari boneka tersebut, sehingga saat kita memukulnya dari berbagai macam arah, dari segala arah, dia akan tetap kembali berdiri. Jemaat terkasih, itulah rahasia kehidupan orang percaya. Bahwa kalau digambarkan orang percaya, kehidupan orang percaya juga sama seperti boneka tersebut. Bahwa setiap hari kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Persoalan hari ini kita hadapi belum selesai, besok sudah ada persoalan lagi yang baru. Begitu juga dengan situasi COVID saat ini. Mungkin situasi COVID-19 saat ini seperti sebuah pukulan keras bagi kita semua begitu. Kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Tetapi yang menarik bahwa meskipun kita menghadapi pukulan yang keras, sekali lagi kita sebagai orang percaya harus kembali bangkit berdiri. Demikian juga apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Sekali lagi dia berkata, namun dengan keyakinan penuh dalam kuasanya untuk menopang kita, kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Rasul Paulus menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam pukulan dalam kehidupannya, tetapi dengan keyakinan bahwa ada kekuatan di dalam diri Rasul Paulus, yaitu Roh Kudus, yang memampukan dia untuk bangkit, yang memampukan dia untuk survive, yang memampukan dia untuk tetap berani melangkah. Jemaat yang terkasih, sekali lagi, pukulan-pukulan dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, mungkin tidak akan pernah berakhir. COVID ini kita doakan segera berakhir, tapi kita tidak tahu ke depan akan ada persoalan apa lagi. Tetapi seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa kita harus bangkit, kita harus berdiri untuk tetap berjalan menghadapi setiap tantangan yang ada. Jemaat terkasih, mari kita berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur kepadamu karena firman Tuhan kembali menjadi kekuatan buat kami. Teladan hidup Rasul Paulus
menjadi teladan iman buat kami saat kami menjalani hari-hari kami. Memang bahwa kehidupan kami digambarkan sama seperti sebuah boneka yang jika dipukul tertidur tapi bangkit kembali. Itulah yang seharusnya kami lakukan sebagai orang percaya. Pukulan-pukulan bertubi-tubi boleh kami hadapi, atau persoalan bertubi-tubi boleh kami hadapi, tetapi kami tetap harus bangkit, kami tetap harus berdiri untuk menghadapi itu semua. Mampukan kami Tuhan hari ini. Kami tahu bahwa hari ini mungkin ada persoalan, ada tantangan, tetapi mampukan kami untuk tetap berdiri dengan teguh, karena kami yakin dan percaya bahwa kekuatan yang daripadamu memampukan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.